Bapak Ibu, anak-anak yang terkasih, selamat pagi dan berkah dalam. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama untuk berdoa dalam ibadat Advent yang pertama. Untuk itu, kita awali ibadat ini dengan menyanyikan lagu pembuka Kasihnya Seperti Sungai. Allah adalah kasih, marilah kita mewartakan kasih Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan dalam ibadat Advent yang pertama. Di dalam ibadat ini, Bruder ingin mengajak anak-anak untuk menjadi pribadi yang tangguh sesuai dengan tema pendalaman Advent yang pertama. Untuk itu, agar doa-doa kita dan pribadi kita diberkati oleh Tuhan dan siap untuk mengikuti ibadat ini, marilah kita hening sejenak, kita sesali segala dosa dan perbuatan kita, supaya kita pantas dan dilayakkan Tuhan untuk mengikuti ibadat sabda pada pagi hari ini. Marilah kita hening sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa sebelum kita menyalakan lilin Advent yang pertama. Terpujilah Engkau ya Allah, pencipta segala sesuatu, terpujilah Engkau selama-lamanya. Dalam diri putramu yang datang sebagai cahaya sejati, Engkau mengusir kegelapan hati dan memulihkan hidup kami. Engkau mengutus Roh Kudus yang menerangi hati kami, sehingga sadarlah kami betapa besar kasih-Mu boleh kami dambakan. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Amin.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, Engkau berkenan mengutus Yesus Putramu untuk menyelamatkan dunia. Mampukanlah kami anak-anak-Mu dalam setiap langkah kami untuk menyongsong kedatangan Putramu, sehingga kami boleh dan pantas mengalami karya keselamatan-Mu. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Injil Lukas bab 21 ayat 25 sampai 28, dilanjutkan ayat 34 sampai 36. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan serat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak yang terkasih, tadi kita sudah mendengarkan sabda Tuhan. Dan pada kesempatan ini renungan akan dibawakan oleh Bruder juga bersama dengan Ibu Agnes, guru kelas 1E. Oleh karena itu marilah kita ikuti renungan ini, kita dengarkan renungan ini, semoga menginspirasi bagi anak-anak dan juga Bapak Ibu sekalian. Halo Bernadian, selamat pagi dan berkah dalam. Jumpa lagi dengan saya Bu Reko. Dan pada hari ini Bu Reko bersama-sama dengan Bu Agnes akan membawakan renungan dengan tema apa, Bu? Pribadi yang tangguh. Pribadi yang tangguh. Pada pertemuan Advent yang pertama ini kita diajak untuk merenungkan menjadi pribadi yang tangguh. Nah, Bu Agnes, kita sudah hampir 2 tahun nih Bu Agnes ya, dilanda pandemi COVID-19. Tentu sangat memberatkan bagi kita, baik di sekolah, di rumah, di pasar, semuanya masyarakat juga terdampak pandemi COVID-19. Nah, Bu Agnes, waktu COVID masih marak sungguh-sungguh di Indonesia ini, kan kita dari keluarga Bernadian kan ada yang terpapar COVID-19. Salah satunya saya. Wah, Bu Agnes juga terpapar. Iya. Bruder juga terpapar pada bulan Juni puncak-puncaknya itu. Kalau boleh bertanya Bu Agnes, bagaimana pengalaman Bu Agnes sampai bisa berjuang untuk bangkit, bisa sembuh dari COVID-19 ini? Apa yang membuat Bu Agnes bisa bangkit itu, Bu? Oke, terima kasih Bruder. Pada awalnya tentang COVID-19 ini saya merasa takut, Bruder. Saya sangat takut sekali. Dan saya mencoba untuk menamai diri, untuk selalu menjaga protokol kesehatan, minum vitamin. Tapi toh ternyata di bulan Juni itu COVID-19 mampir dalam keluarga saya. Yang terjadi rasa cemas, rasa takut,
bagaimana kalau nanti terjadi pada diri saya, toh juga terjadi. Akhirnya saya berserah diri pada Tuhan. Hidup mati saya di tangan Tuhan. Kemudian saya bangkit, rasa saya harus bangkit memperjuangkan ini, saya harus sembuh. Dengan bagaimana saya harus berobat. Dan juga dorongan dari bruder, dari teman-teman, dari keluarga yang memotivasi saya sehingga saya menjadi sembuh dan sehat. Dan juga saya menyadari bahwa tugas saya belum selesai. Anak-anak masih memerlukan pendampingan dari saya. Dan semua saya serahkan pada Tuhan. Kalau saya boleh sembuh sampai sekarang ini karena rahmat dari Tuhan. Rahmat Tuhan. Artinya secara manusiawi kita sudah berusaha, baik dari tenaga medis, dari obat-obatan, dari vitamin, kita sudah mengusahakan. Tetapi yang paling penting adalah kita mohon rahmat kesembuhan dari Tuhan sendiri. Artinya inilah yang membuat kita menjadi semakin tangguh ya Bu ya, bahwa situasi itu kadang membuat kita rapuh, manusia secara manusiawi kita memang rapuh, tetapi kita ingat kita mempunyai Tuhan yang membuat kita tangguh, kuat. Nah, kalau Bruder bagaimana? Sama Bruder punya pengalaman juga kan? Saya itu di bulan Juni itu, di bulan Juli waktu itu tepatnya ya Bu. Saya sekitar tanggal 6 Juli itu saya juga sudah merasakan ada sesuatu yang tidak beres dalam diri saya. Ternyata itu COVID. Dapat dari mana itu Bruder? Nah, saya juga tidak tahu karena itu kan liburan sekolah Bu ya, otomatis tidak ada kegiatan keluar dan situasinya waktu itu kan mencekam Bu ya. Otomatis para Bruder juga tinggal di komunitas. Tapi kok yang juga tetap terpapar juga. Sudah menjaga protokol kesehatan. Tadi sudah sampaikan minum obat, minum vitamin. Tetap saja mungkin memang ini menjadi salah satu sarana bagi kita untuk ingat bahwa kita ini rapuh, kita ini mudah terjangkit penyakit. Lalu kita diingatkan oleh Tuhan bahwa jangan pernah meninggalkan Tuhan. Tidak boleh lena ya Bruder ya. Dan kita tidak boleh selalu bersyukur pada Tuhan. Ya, artinya selama 14 hari ini kan berjuang Bu ya, banyak mengusahakan jaga kesehatan, olahraga di rumah sakit selama 14 hari ini kan juga seperti itu. Lalu saya juga tidak lupa bahwa Tuhan itu selalu memberikan yang terbaik untuk hidup kita. Maka di dalam bacaan tadi kita kan disampaikan di sana bahwa berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu juga selamat. Untuk menyongsong kedatangan Tuhan. Ini tadi situasi COVID Bu. Nah, kalau kita berbicara soal menjadi pribadi yang tangguh, kita kembali kepada anak-anak Bernardus yang bersekolah di Bernardus. Ini ada yang sudah dari 6 tahun, ada yang baru 1 tahun. Betul. Prinsipnya mereka ingin menjadi pribadi yang tangguh. Kalau menurut Bu Agnes, untuk menjadi pribadi yang tangguh itu apa yang harus diusahakan Bu? Pribadi yang tangguh dulu, ciri-cirinya dulu pribadi yang tangguh itu pribadi yang pantang menyerah. Merasa dirinya tidak lemah dalam menghadapi segala masalah seperti itu, kuat, pantang menyerah, tidak takut untuk gagal. Nah, untuk kita menjadi pribadi yang tangguh, terutama Bernardian ya, anak-anak Bernardian, jadilah cermin hati. Selalu tekun berusaha dan berlatih. Kalau kita gagal, bangkitlah. Seperti balon Bruder. Balon itu diberi tekanan-tekanan tidak menjadi kecil, tapi justru malah melambung menjadi besar. Seperti kita bermain sepeda, kita belajar bersepeda. Pertama kita jatuh, ya harus bangun dong. Kita mengayuh sekali kayuan, jatuh, ya bangun, tetap mencoba dan mencoba. Dan akhirnya nanti kita akan mencapai tujuan. Apa itu? Sukses atau tangguh ya, karena punya daya juang ya Bruder ya, pantang menyerah. Nah, nanti kan ciri-cirinya Bu. Lalu kalau misalkan di dalam proses selama pandemi ini kan anak-anak jarang datang ke sekolah, bahkan 1 tahun yang lalu kan nggak ada yang datang ke sekolah Bu. Sekarang ada PTM terbatas bisa datang ke sekolah. Lalu apa yang harus diusahakan anak-anak menghadapi situasi pandemi, pembelajarannya jarak jauh atau PJJ, untuk menjadi pribadi tadi ada cermin hati tadi Bu ya, menjadi cerdas, mandiri, disiplin, murah hati dan beriman. Lalu selama ini apa yang harus diusahakan Bu agar menjadi cermin hati Bu? Kan nggak datang ke sekolah nih Bu. Nah, apa yang harus diusahakan? Yang harus diusahakan anak-anak harus punya sikap mandiri dulu. Sikap mandiri juga karena situasi seperti ini menuntut kemandirian dari anak-anak.
Dan juga anak-anak perlu berlatih, terutama di bidang digital, di IT-nya. Dan Bapak Ibu guru juga di sini berjuang, Bruder. Tidak hanya untuk anak-anak, kita berjuang untuk pelatihan, biar pembelajaran dapat terlaksana, tercapai dengan baik. Seperti itu, Bruder. Prinsipnya anak-anak tidak boleh pantang menyerah, harus punya semangat juang yang luar biasa. Itu dari anak-anak. Nah, ini kan artinya kan kalau misalkan ulangan Bu ya, ini kan tidak diawasi oleh Bapak Ibu guru. Nah, bagaimana agar anak-anak ini mempunyai karakter jujur? Nah, ini kan susah. Bagaimana harus menanamkan karakter jujur selama pembelajaran tidak ada tatap muka? Nah, bagaimana Bu Agnes mengajarkan anak-anak untuk bersikap jujur, Bu? Anak-anak Bernardian, anak-anak yang luar biasa, Bruder. Sudah punya modal dari ibu guru, dari anak-anak belajar sendiri. Anak-anak pasti punya keyakinan. Saya sudah belajar, saya sudah didampingi ibu guru. Keyakinan itulah yang membuat anak-anak harus bersikap jujur. Keyakinan saya bisa mengerjakan PAS ini dengan baik dan nanti hasilnya menjadi baik juga. Menurut Bruder bagaimana? Kalau Bruder gini jujur itu, mungkin kalau pas PAS ini ya, PAS Bapak Ibu guru tidak bisa mengawasi, tapi ingat ada yang maha tahu di atas yang selalu mengawasi anak-anak. Siapa itu, Bu? Tuhan Yesus sendiri. Jadi anak-anak harus yakin bahwa kita tidak diawasi oleh Bapak Ibu guru, bahkan oleh orang tua, tetapi Tuhan selalu mengawasi. Maka sikap jujur itu penting. Supaya apa? Supaya Tuhan itu suka dengan kita, bangga dengan kita, dan Bapak Ibu guru juga bangga sebagai Bernardian yang cermin hati, cerdas, mandiri, disiplin, murah hati, dan beriman. Itulah kalau menurut Bruder bahwa 5 hal itu menjadi modal untuk menjadi pribadi yang tangguh. Nah, lalu harapan apa yang Bu Agnes harapkan dari anak-anak Bernardian ini di era pandemi ini supaya menjadi pribadi yang tangguh, Bu? Harapannya apa? Oke, Bruder, harapan saya untuk anak-anak Bernardian ya anak-anak, jadilah anak yang tangguh, anak yang punya juang yang tinggi, tidak melempem, tidak pantang menyerah, ya. Seperti balon tadi diberi tekanan, tidak mengempes tapi tetap menjadi besar, mengembang begitu. Anak-anak, jangan pernah kalian menjadi takut untuk gagal. Karena kesuksesan itu tidak serta-merta kita dapat ya Bruder ya, tetap lewat perjuangan yang keras, usaha yang keras, dan tidak takut untuk gagal. Mencoba lagi, gagal, mencoba diulang, selalu diulang. Kalau mungkin ada mengatakan kesempatan hanya datang sekali, tapi sebenarnya kesempatan itu datang berkali-kali. Tuhan selalu memberikan kesempatan untuk bangkit. Tadi kalau misalkan hari ini ada ulangannya gagal nih, besok ada remedi lagi. Ada kesempatan untuk memperbaiki. Lalu misalkan di remedi masih aja kurang, belajar lagi, diberi kesempatan untuk bangkit lagi, untuk menjadi mengupayakan menjadikan hasil yang lebih baik, Bruder. Karena di sini kan kita sekolah itu kan ingin berkembang, ingin mencapai pribadi yang sukses dan pribadi yang handal. Maka banyak sekali cara yang sudah diusahakan oleh Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru di sekolah ini juga sudah berjuang belajar bersama. Jadi yang belajar bukan hanya anak-anak, tetapi Bapak Ibu guru juga belajar, juga berjuang. Biar pembelajarannya dapat tercapai dengan optimal, begitu, Bruder. Tujuannya untuk apa, Bu? Untuk anak-anak juga. Anak-anak, untuk kemajuan sekolah kita, atau Bruder. Semoga semakin diminati oleh masyarakat luas, kan, Bruder. Kalau anak-anak berhasil kan gurunya juga bangga. Jadi kebanggaan Bapak Ibu guru itu ketika melihat anak-anak itu sukses, nilainya baik, dalam mengerjakan PAS ini juga bersikap jujur tadi. Jadi sekecil apapun nilainya, kalau itu didasari oleh sikap jujur, itu pasti membanggakan. Tuhan senang, orang tua senang, Bapak Ibu guru juga senang, ya, Bruder. Jadi pada kesempatan ini di Advent yang pertama ini kita diajak oleh Tuhan untuk menjadi pribadi yang handal. Tadi sudah dia sampaikan oleh Bu Agnes, pantang menyerah. Jangan melempem seperti kerupuk yang dibuka lalu kena angin melempem. Jangan seperti itu. Kita harus seperti belajar mengayuh sepeda tadi ya. Sekali kayu jatuh, bangun lagi. Kayu bangkit lagi. Biar tujuannya tercapai. Nah, gitu. Itulah ciri-ciri anak Bernardus itu harus seperti itu. Jadi kalian harus bangga menjadi bagian dari keluarga besar Bernardus yang sudah diajari oleh
ibu guru tadi yang di kelas 1 dengan Bu Agnes, kelas 1 Ibu ya. Iya, Bruder. Sudah diajari untuk menjadi pribadi yang jujur, menjadi pribadi yang handal. Lalu kalau di rumah, bapak, ibu, orang tua, papa, mama, termasuk opa dan oma juga terlibat dalam pendampingan pembelajaran. Tidak hanya pengetahuan, tapi karakter juga ya, Bruder, ya, yang dikembangkan ya. Maka jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan yang sudah Tuhan berikan. Hargailah orang tua, bapak, ibu, opa, oma, dan bapak, ibu guru yang ada di rumah, yang ada di sekolah juga, sudah memperjuangkan agar anak-anak menjadi pribadi yang handal, yang tangguh tadi. Iya, tahan uji ya, tahan uji. Dan ini kita juga sedang ujian Bu ya, ujian akhir semester. Nah, akhir semester. Nanti harapannya pada tanggal 17 anak-anak bisa menerima hasil pembelajaran dengan hasil buah-buah yang sudah diperjuangkan anak-anak selama ini kan, Bruder. Dan juga tentunya orang tua yang selama ini menjadi guru di rumah, Bruder. Baik. Itu anak-anak, mari kita semua endapkan apa yang sudah menjadi sharing tadi bersama dengan Bu Agnes. Lalu ada pertanyaan nih, ya, ada pertanyaan. Nanti silakan anak-anak untuk menjawab pertanyaan ini di kolom komentar. Pertanyaannya seperti ini. Apa itu artinya Advent? Nah, tadi kita kan belum juga apakah yang dimaksud dengan Advent? Nah, lalu yang kedua, pertanyaannya adalah siapa yang kita nantikan dalam masa penantian ini? Siapa yang akan lahir di tanggal 25 Desember nanti? Iya, yang akan hadir ke dunia, datang ke dunia sebagai penyelamat. Penyelamat sekaligus membawa sukacita. Dia itu adalah pribadi yang tangguh loh Bu ya. Iya, Bruder, iya. Silakan nanti anak-anak untuk menjawab dua pertanyaan tadi. Apa itu artinya Advent dan siapa yang kita nantikan atau yang akan datang pada tanggal 25 Desember nanti. Demikian Bu Agnes, terima kasih atas sharingnya. Semoga anak-anak terinspirasi dari semangat juang Bu Agnes yang sudah berjuang untuk menyemangati, untuk mendorong, untuk membimbing dan mendampingi anak-anak di Bernardus ini menjadi pribadi yang tangguh. Demikian renungan Advent yang pertama ini. Semoga anak-anak diberkati Tuhan, tetap sehat, tetap semangat, dan sukses untuk PAS pada tahun ini. Tuhan memberkati. Anak-anak dan Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita sampaikan doa-doa permohonan kita kepada Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa, ya Bapa, semoga sukacita dalam menyambut kedatangan putramu sungguh menggerakkan para pemimpin bangsa dalam melayani rakyatnya dengan penuh kesederhanaan dan ketulusan dalam menuju kesejahteraan bersama. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang-orang yang terpinggirkan, ya Bapa, semoga Engkau senantiasa memberi mereka harapan dan semangat baru, sehingga mereka pun dapat turut merasakan kegembiraan dan bertekun dalam menantikan kedatangan Yesus Kristus. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang tua murid Bernardian, ya Bapa, semoga Engkau menganugerahkan rahmat, kesehatan, dan kesejahteraan kepada orang tua murid, supaya dalam kehidupan sehari-hari mereka senantiasa mampu bersyukur dan hidup bahagia saling mendampingi dalam suka dan duka. Berilah rahmat kesabaran dalam mendidik putra-putrinya menjadi pribadi yang tangguh. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi anak-anak Bernardus, Tuhan yang penuh kasih, dampingilah dan lindungilah anak-anak supaya mereka semua sehat, tekun dalam belajar, dan patuh kepada orang tua. Penuhilah anak-anak dengan Roh Kudus, supaya mereka menjadi pribadi yang cerdas, mandiri, disiplin, murah hati, dan beriman, serta berhasil dalam menjalani kegiatan penilaian akhir semester 1. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa, doa-doa yang kami sampaikan kepadamu. Sudilah kiranya Engkau mengabulkan doa-doa dan harapan kami, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita satukan seluruh doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan Kristus kepada kita.
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena kehadiran Putra-Mu dalam ibadat sabda pada pagi hari ini. Semoga pengorbanannya dapat menghidupkan harapan kami akan dunia baru, sehingga kami dapat bertekun dalam pesiaran hidup kami di dunia ini sebagai anak-anak yang Engkau kasihi, sebagai siswa-siswi SD Pangutiluhur Bernardus. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga segala usaha, niat-niat baik kita, perjuangan kita, juga secara khusus untuk anak-anak yang sedang menjalankan penilaian akhir semester senantiasa dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini ibadat Advent yang pertama sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita wartakan kasih Tuhan kepada setiap orang. Amin. Marilah kita akhiri ibadat ini dengan lagu penutup Aku Diberkati Tuhan. Sepanjang hidupku diberkati, mulai dari bangun